album di rumah itu albumnya masih belum pakai ini, belum pakai tutup, masih foto ditempel selotip di ujung-ujungnya itu. Itu album kertas dan cerita masa kecil saya. Kebetulan rumah kami di Taman Yuwono, Dagen, jadi seberangnya Malioboro Mall sebelah baratnya. Jadi saya ke sekolah TK itu berangkat, kadang diantar, kadang naik becak. Ibu guru kami itu Bukok. Bukok itu lengkapnya Bu Maria. Pokoknya kita masih kecil itu panggilnya Bukok. Ibu Siti Maria. Bapak waktu itu bersama-sama ya? Sama Bukok. Segenerasi. Enggak, maksudnya segenerasi di sini. Asramanya, bukan semua besar. Nah, jadi saya kecil itu dapat kesempatan di sini, TK-nya di bawah sini. Jadi saya sering itu di bawah ada pintu. Itu kadang-kadang bukunya lupa nggak dipasang. Lalu anak-anak itu naik ke atas. Nah, buku itu selalu melarang kita naik tangga ya. Katanya belok. Belok kecil kalau kepleset. Atau jadi kami itu kalau mau naik ke atas masjid bolehnya lewat tangga yang depan supaya besar, anak kecil-kecil. Tapi namanya anak kecil, kalau pintunya terbuka, berobos naik ke atas gitu. Dan itu pengalaman kami di TK Suhada itu membekas dalam perjalanan panjang. Jadi bahkan dan Bapak Ibu yang di TK masih pernah dengar ada buku yang bercerita semua yang kau perlu pelajari sepanjang hidupmu dipelajari di usia perang sekolah, usia dini atau usia masa permainan. Dan itulah masa TK yang susah sekali buat saya. Jadi TK Suhada ini sangat berkesan. Nah, kebetulan ayah itu kantornya di Fakultas Ekonomi Jalan Lawu. Nah, Jalan Lawu itu satu jalan di sebelah selatan ini. Jadi Jalan Lawu itu Fakultas Ekonomi Jalan Lawu. Sehingga saya ini kalau sudah selesai TK itu dijemput jalan kaki ke Jalan Lawu, menunggu sampai pulang bersama-sama ayah. Nah, pulang kadang-kadang ayah itu mengajarnya salah satunya di IDMS, Institut Dakwah Masjid Suhada. Rumah kelasnya di bawah sini menghadap ke Kali Conde. Masih ada ya Pak Presiden? Masih dipakai kelas? Saya malu lah. Dulu itu ruang kelas. Kebetulan ayah sudah mengajar, jadi dari sana seringkali ke IDMS di bawah mengajar. Nah, kalau Yasma, saya itu lebih sering dibawa ke Yasma Putri daripada Yasma Putra. Kenapa? Karena kami di Dagen lebih dekat ke Ringgo Kusuman. Jadi seringkali berjalan kaki ke Yasma Putri dan dengan Pak Kali itu dengan keluarga Pak Basudi. Tapi juga ingat karena masih kan dia sama Pak Basudi. Mungkin bagi yang angka tahunnya di atas 5, 50, 60 gitu. 50 maksudnya. Dan itulah masa-masa kecil kami ketika di sini. Pengalaman ini yang membekas. Karena itu kalau boleh saya berefleksi, barangkali hari ini pun anak-anak kita yang sedang belajar di Masjid Suhada ini, di TK sudah ada, di SD sudah ada, sekarang sudah ada SMP, mereka pun akan memiliki memori yang panjang atas pengalaman belajar. Sebagaimana saya ingat terus yang namanya Bukok. Ini pertanyaan bagi kita. Kira-kira anak murid kita nanti ingat gak ya nama gurunya? Iya. Guru yang diingatnya bagaimana? Guru yang galak, yang lucu. Yang diingatnya bagaimana? Yang istimewa. Oke. Istimewanya karena apa? Biasanya dua, menyenangkan atau menyebalkan? Betul tidak? Nah, pertanyaannya, kita masuk yang mana ya? Yang satu, dilupakan. Yang kedua, diingat.
Dan di antara yang diingat dua pokok, betul kan? Yang menginspirasi atau yang tadi menyebalkan. Mudah-mudahan yang di sini diingat semua. Dan diingat karena menginspirasi. Saya seringkali reflektif begitu kalau masuk ruang kelas itu. Kan saya ini statusnya kalau ditanya harus punya pekerjaan apa? Dosen. Kalau masuk ruang kelas ini saya pribadi, saya ini nanti suatu saat akan masuk dalam klasifikasi dosen yang bagaimana ya? Dosen yang dilupakan atau dosen yang diingat? Dosen yang diingat karena apa? Nah, ini catatan buat kita. Dan kita ini baik itu dulu aja. Ibu ingat nggak berapa nama guru-guru yang ibu guru ingat? Semua. Kan ada 52 guru yang sering kita SD SMA. Ya, yang teringat langsung berapa nama? Nah, satu. Dan 51. Iya, ada lagi. Bapak Ibu, kompetisi memorinya ketat Bapak Ibu. Kompetisinya ketat sekali. Dari 50 guru tinggal 2, 3. Saya pernah tes maksimal 5 yang langsung teringat. Yang 10 itu kalau dikata apalagi ya gitu. Tapi kalau langsung spontan, naik 2, 3, 5 paling. Karena itu kalau boleh saya pesan pada guru-guru kita di sini, jadilah guru yang diingat, yang kalau ditanya spontan namanya muncul. Dan itu caranya apa? Jadi guru yang menjadi teman, guru yang menjadi teman, guru yang menginspirasi. Kalau guru bisa jadi teman, udah lewat. Nah, ini pengalaman saya tuh. Jadi saya merefleksikan bagaimana Ibu Kom itu meninggalkan bekas di dalam perjalanan kami terus sampai sekarang. Yang kalau dihitung tahun, saya masuk ke sini tahun 74. Selesai tahun 76. Di atas saya. Belum ada kumlaut waktu itu. Belum ada wisudaan waktu itu. Belum ada. Sekarang mereka di mana itu sudah. Itu bingung. Kita mau wisuda ya? Enggak. Wisudanya apa ini wisuda? Tapi dalam bahasa masyarakat ambil lagi ya. Gitu. Tapi jadi kalau dihitung tahun berarti sudah 50 tahun kata peristiwa saat itu saya dengan ingatan saya tetap ada, dan itu kan perkara kesan yang kemudian membekas dalam perjalanan hidup ke depannya. Jadi saya berharap juga mereka syuhada terus menjadi wahana penumbuhan potensi, menjadi tempat persemian manusia baru untuk nantinya menjadi pilar perjuangan umat. Karena itulah tempat ini adalah tempat namanya syuhada. Tahu kan sejarahnya kenapa dikasih nama syuhada? Ini perjuangannya kenapa? Para pahlawan. Jadi nama-nama di sini dulu kan makam. Betul ya? Ada Pak Awet itu makam. Ya, dan nama-nama ini di sini namanya Ahmad Jazuli. Terus ini nomor makam. Terus Suroto, Supadi, Sunario, kemudian ada Faridana. Saya mau cerita sedikit. Faridan Empalo, nenek saya itu sering ada pengajian di rumahnya, dan beberapa kali saya itu dapat tugas untuk mengantarkan undangan dan kadang-kadang juga mengantar pulang kalau habis selesai pengajian. Yang sering saya antar pulang dan antar undangannya itu namanya Bu Noto. Dan baru kemudian hari saya tahu bahwa itu adalah ibunya Faridan Noto. Jadi kenapa? Karena yang meninggal ini anak-anak yang usianya belasan tahun. Ibu-ibu semuanya kita bicara tentang syuhada dan tentang syahid di sebuah masjid yang dulunya tanahnya tempat pemakaman para pejuang itu. Bayangkan kalau ibu-ibu jadi ibu Noto, terus anaknya datang Faridan, permisi Bu, saya minta doa mau berangkat pertempuran. Gimana?
Loh, kamu dilema itu hari ini, Ustaz. Ada anak kita yang permisi, Pak, saya mau berangkat, ini ada perjuangan, saya berangkat jihad. Kita doain. Kita menyebut mereka sebagai pejuang, tapi kita lupa bahwa tubuhnya pejuang itu karena ibu dan ayahnya mendidik mereka sehingga mereka siap untuk menjadi mujahid. Kita mencatat ketika mereka meninggal sebagai syahid dan rombongannya dicatat sebagai syuhada. Tapi kita harus ingat belajar pendidikan sehingga anak-anak itu memilih belasan tahun untuk jihad. Di balik itu ada proses pendidikan yang sedang dibahas. Di balik anak-anak belia ini itu ada keluarga-keluarga hebat yang menumbuhkan mereka punya semangat yang luar biasa. Jadi ini lagi-lagi refleksi kita tentang kita berada di masjid tentang para syuhada, orang-orang muda yang dididik untuk kemudian menjadi pejuang. Insya Allah kita meneruskan perjuangan mereka. Dan selamat juga untuk yayasan yang akan merenovasi. Mudah-mudahan renovasi berjalan dengan lancar. Nanti saya ikut iuran sedikit-sedikit, Pak. Mudah-mudahan memberikan manfaat sebagai catatan saja, karena inilah masjid yang sudah menjadi inspirasi bagi saya. Masjid ini dulu adalah masjid terbesar, Pak. Sekarang itu ukurannya kayak segini aja. Tapi dulu itu proses besar-besarnya masjid itu ya masjid syuhada. Kalau sekarang kan dengan ukuran dan sejarah yang ada, masjid ini memang harus dijaga. Kami melihat dari rancangan secara sepintas. Titik di dalam renovasi ini, kalau titik selain bicara masjid sebagai tempat untuk kegiatan ibadah makhluk, jadi tempat untuk percontohan. Percontohan apa? Masyarakat modern. Salah satu bangunan yang disebut modern adalah bila bangunan itu ramah lingkungan. Jadi usul mungkin mau renovasi digabungkan dengan Green Building Council, kantornya di Jakarta, bisa membantu memberikan masukan bagaimana membuat masjid ini mendapatkan sertifikat Green Building. Dengan sertifikat Green Building itu, maka masjid ini bukan saja merawat peninggalan masa lalu, tapi masjid ini menjadi penanda kemajuan untuk masa depan. Karena gedungnya menjadi gedung yang green building. Kalau catnya sudah green dari dulu, karpetnya sudah green dari dulu, kubahnya juga green dari dulu. Sekarang perlu green dalam artian lingkungan, hidup ramah lingkungan. Nanti kami bersedia menyambungkan. Jadi ini atap ini yang dibangunnya itu langsung bisa tempat untuk apa? Solar panel yang di luar ini. Di atas serambi ya, serambi yang itu kemudian membantu untuk listrik airnya. Salah satu air yang terbuang paling banyak di masjid musola adalah air wudhu yang luar biasa. Itu didaur ulang dengan baik, yang bisa dimanfaatkan untuk minimal nyirami. Semua kegiatan nyirami pakai air dari daur ulang wudhu, bisa sekali dipakai. Kalau yang air untuk wudhunya biar air yang baru, tapi yang didaur ulang bisa menggunakan air, bisa digunakan untuk nyiram, membersihkan dan lain-lain. Jadi kami usul kalau boleh mumpung renovasi jadikan sebagai contoh masjid masa depan. Bila di tahun 50-an Masjid Syuhada ini menjadi contoh rancangan masjid yang menginspirasi masjid-masjid di Indonesia, maka di tahun 2024-2025 biarkan Masjid Syuhada menginspirasi sebagai masjid yang ramah lingkungan. Dengan begitu harapannya terus contoh masjid. Ibu sekalian, saya ingin sampaikan terima kasih memilih bertahan walaupun sampai agak siang. Mudah-mudahan tidak terlalu lapar Bapak Ibu. Oh, lapar. Enggak macam-macam.
kita? Tidak. Apakah setuju? Tidak. Apakah bahagia? Tidak. Tapi kami menghormati putusan MK. Bahagia. Ini bukan soal perasaan, ini soal perbuatan kita di dalam menjaga kehidupan bernegara. Kalau kita hidup bernegara harus tahu persis kapan ambang batas itu ada. Kalau ambang batas lewat itu bubar, tidak ada ambang batas. Dan kita selalu bilang itu banyak catatan di MK. MK menyidangkan perkara sengketa Pilpres sejak 2004, 2009, 2014, 2019. Tapi belum pernah ada yang namanya hakim-hakim memilih untuk sepakat dengan gugatan. Baru kali ini ada 3 hakim yang menyatakan gugatan ini gugatan yang memiliki landasan. Dan dia terbuka mengatakan tidak setuju dengan yang 5 yang terakhir. Artinya catatan-catatan itu sudah dihormati. Kami menghormati putusan. Pemerintah dan DPR juga menghormati catatan dari para hakim untuk menjadi koreksi agar penyelesaian akan dapat tidak ada lagi pemilu dengan bansos-bansos, agar tidak ada lagi pilpres dengan tekanan aparat negara. Itu semua bagaimana tahu ya grupnya juga itu kok ya. Saya nggak usah ulangi, pasti tahu kami dengar berita. Dan hakimnya pun mengatakan ya itu terjadi. Kalau kemarin-kemarin sebelum MK saya nggak pernah ngomongin. Kenapa? Karena kalau saya ngejalan itu kan pandangan subjektif. Tapi kalau ini sudah dipresentasikan dan hakim pun memberikan catatan. Nah, kita bernegara, kita hormati putusan itu. Dan itu kemarin saya pilih untuk hadir menghormati proses. Dan sesudahnya saya baru tahu bahwa ternyata kami adalah pasangan pertama dalam sejarah itu yang hadir dalam penetapan. Jadi ketika kita hadir itu kita tidak tahu bahwa kita bakal jadi yang pertama seumur pilpres itu. Kita cuma pikirnya ya kita hormati aja. Kita datang saat penetapan sebagai calon, maka kita pun datang saat penetapan sebagai presiden terpilih. Ini adab bernegara. Kalau bicara tentang setuju dan tidak setuju, rasa macam-macam. Ya kan? Kalau ketawa kita selalu ingat. Itu ajarannya Bukov dulu. Jadi full. Dan saya sampaikan kenapa full? Karena saya datang berdebat itu. Kalau nggak datang memang senyumnya berat. Nggak datang. Berarti kalau kita datang, kenapa kita datang? Ya kita menghormati. Sekaligus ini pelajaran. Bung Hatta pernah mengatakan, ini bukan kata saya, ini kata Bung Hatta. Memimpin adalah mendidik. Dan mendidik adalah memimpin. Ingat-ingat ya ibu-ibu guru TK. Apa? Memimpin adalah mendidik dan mendidik adalah memimpin. Setiap pemimpin adalah pendidik dan setiap pendidik adalah pemimpin. Dan kalau dipikir itu, nah, saya ditugaskan di dalam proses kemarin untuk berada di depan. Bila kita tidak menjalankan yang menjadi adab, lalu bagaimana yang lainnya? Harus dijalankan. Walaupun banyak yang protes, kenapa? Karena tidak terbiasa seperti itu. Kita tunjukkan, kita punya kebiasaan baru, kita jaga. Jadi ini bagian dari pelajaran, makanya saya harus sampaikan terima kasih yang sudah pada berjuang, yang sudah berjuang di WA Group, di berdebat di WA Group, mungkin berdebat di Facebook, mungkin di status, mungkin bagi kaos. Mudah-mudahan tidak ada pertemanan yang putus. Ada aman ya. Kalau suara pasti aman lah, itu suara pasti aman. Jaga hubungan dan ke depan. Saya sampaikan terus, kita akan terus belajar dari perubahan. Doakan bisa istiqomah. Karena amanah. Saya tanya sering, Pak, nanti ikut kabinet atau tidak? Saya juga gini, saya baca ini. Saya dari dulu diberi pertanyaan yang bukan perbuatan saya. Perbuatan orang lain ditanyakan ke saya. Contohnya, saya ditugasin jadi calon gubernur di Jakarta 2016. Lalu juga, dengan saya keliling. Rakyat Jakarta itu tanya, Pak
meninggalkan kami atau tidak? Lu bikin tahu lagi, apa ini? Tapi sudah, nanti kami pilih Bapak, baru 2 tahun Bapak hilang dari Jakarta. Kenapa? Karena ada gubernur sebelumnya yang begitu. Betul tidak? Betul, saya ditanyai atas perbuatan orang lain. Nah, kan? Mari saya dapat tugas pilpres. Kemudian pilpres jadi calon presiden. Pilih di mana-mana, pertanyaan di mana-mana. Bapak nanti mengkhianati kami atau tidak? Begitu. Lalu saya tanya, lihat dulu berkhianat siapa? Kan yang berkhianat orang lain, tapi yang ditanyai saya. Nah sekarang sudah selesai, ditanya lagi, Pak masuk kabinet kan nanti? Begitu. Oh perbuatan orang lain saya yang bertanyakan. Jadi saya ini bilang saya kalau jawab itu salah. Coba ini, saya nggak mau. Yang terpilih bilang ditawarin. Bukan ditawar, belum ditawarin, kalau sudah bilang nggak mau. Betul nggak? Ini betul, kira betul. Kayak saya bilang, oh ya saya bersedia. Orang lama itu bilang iya. Betul, betul nggak? Jadi saya bilang saya nggak mau jawab itu semua. Kenapa itu? Hanya spekulasi. Saya biasa aja. Tapi saya memilih terus berada di dalam gerakan betul. Karena itu masalah di dalam sudah kebetulan pas ke Jakarta benar-benar kesempatan untuk silaturahmi juga di Jakarta sana. Jadi saya bersyukur hari ini lengkap di ketemu TK tadi di sana dengan ya ada kelompok bermainnya juga. Nah dulu saya kelompok bermainnya itu dekat rumah. Dulu TK apa? Jadi saya ini sebetulnya masuk pertama kali itu usia 3 tahun, tahun 72, 3 tahun. Baru kemudian 74, 75. Kalau waktu itu dengan 74, 75 karena waktu itu tahunnya Januari mulainya. Januari kan bukan seperti sekarang. Januari mulainya di sini 75 ke 76. Nah TK Abah itu Ibu Romlah, jadi satu Bu Rom, satu Bu Kok. Bu Romlah sama Ibu Komariah itu dua. Nah, jadi alhamdulillah. Tapi betul saya masuk SD belum bisa baca tulis 7 tahun. Jadi saya mau pesan, boleh direkam ini. Pesan buat semua orang tua yang anaknya sedang TK, jangan pernah memaksa untuk belajar calistung. Jangan pernah. Saya masuk SD baru belajar menulis, baru SD kelas 1. Dan alhamdulillah di masa dewasanya bisa nulis dan bisa baca, bisa nulis, tidak ada ketertinggalan sedikit pun hanya gara-gara umur 7 tahun belum bisa baca tulis. Jangan khawatir, makin banyak bermain makin baik, makin sering berantem pun makin baik. Berantem itu menumbuhkan nyali. Anak-anak yang pernah berantem punya nyali. Yang nggak pernah berantem, wujud ya. Ketemu apa-apa. Tapi nanti kapan uangnya saya jadi berantem itu. Tapi ini adalah pengalaman yang mudah-mudahan ibu-ibu sampaikan semua orang tua. Orang tua itu kadang-kadang kalau lihat anaknya, oh semua coy. Terus 66 tahun udah bisa baca, yang di sana 6 tahun sudah setengah buku. Betul, waktu itu ada di sini anak seangkatan saya, angkatan 1 kelas, namanya Isra, anaknya Pak Hasan Basri. Hah? Oh, mesti Isra deh. Ya, oh Pak Hasan ya, Pak Hasan dan Isra itu, zaman itu Isra itu salah satu anak paling jenius di kelas kita. Isra itu bisa baca tulis, bisa macam-macam. Di saat kita masih belum bisa. Dan saya itu kalau lihat Isra aku top, karena dia sudah bisa baca tulis macam-macam. Nah sesudah kuliah, ya kira-kira sama. Kita bisa. Dia tetap lebih baik pembelajaran. Saya pernah dijelasin, saya pernah ke Pak Hasan Basri. Pak Hasan Basri itu orang ibu bapak wawasan luas psikolog. Terus saya tanya, Pak Hasan Basri apa tipsnya?
Ini tipsnya menarik. Apa kata beliau? 1 minggu 1 buku. Coba 1 minggu 1 buku. Jadi kalau 1 tahun 52 minggu berarti 52 buku. Hebat betul. Ini pesan itu disampaikan SMA dan saya tingkat sampai sekarang. Isyarat itu anaknya baca buku. Jadi pesan saya bagi orang tua, anak-anak jangan dipaksa baca buku. Guru-gurunya tolong sampaikan, boleh gunakan contoh. Itu ada orang namanya Hadis yang bisa baca tulis sampai 57 tahun. Sekarang dia bisa baca, sekarang dia bisa nulis, dan tidak usah dikhawatirkan kemampuan bacanya, lumayan lah gitu. Gara-gara sana yang luar uang banyak, lebih mahal kita. Terus sekalian terima kasih sekali lagi kepada semuanya, kepada para pengurus. Salam untuk para orang tua, salam untuk keluarga besar. Insyaallah semoga perjumpaan terakhir berikan kesehatan berpanjang kita bisa silaturahmi lagi. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru TK silakan nyanyi dulu, dulu terakhir.